Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Gimana kabar adik-adik sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat ya. Dan tetap kita jaga kesehatan di masa pandemi saat ini ya. Semoga wabah atau virus yang menyerang di Indonesia ini dan juga di dunia segera berakhir dan ditemukan juga antivirusnya ya. Oke, kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 4, yang mana kita sudah sampai di latihan ulangan bab 1 paket 1 ya. Untuk yang bagian A dan B di video sebelumnya kita bahas ya, sudah selesai kita bahas. Selanjutnya kali ini kita akan membahas untuk soal latihan ulangan bab 1 paket 1 yang bagian C. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas ya. Jadi untuk yang bagian C ini ada 5 soal. Nah, yang mana ini butuh sedikit analisa ya kalau untuk yang soal bagian C ya. Oke, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 3/6 ya. Jadi kita diminta untuk menuliskan pecahan senilai ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, pecahan senilai 3/6 ya yang diminta tadi ya. Kita diminta untuk menuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 3/6. Nah, jadi untuk menentukan pecahan senilai itu bisa kita kalikan, bisa juga dengan cara kita bagi ya. Ini yang pertama itu 3/6 itu senilai dengan berapa? Ini saya bagi dulu ya. Dibagi dengan 3. Jadi pembaginya itu juga harus sama, pembilang sama penyebut atau istilahnya biar tidak merubah nilai ya. Jadi 3/3 itu kan sebenarnya 1. Jadi 3/6 dibagi 1 itu kan sebenarnya tetap 3/6 ya. Jadi ini kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi 3/6 itu senilai dengan 1/2 atau setengah. Selain dengan cara dibagi, bisa juga dengan kita kalikan ya. Ini misalnya kita kalikan dengan 2/2 ya. 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. 6 kalikan 2 hasilnya adalah 12. Jadi 6/12. Maka 3/6 juga senilai dengan 6/12. 3/6 senilai dengan 1/2. Kemudian kita kalikan lagi ya. Karena diminta 3 pecahan senilai dengan 3/6, ini kita kalikan dengan 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 6 kali 3 18. Jadi 3/6 juga senilai dengan 9/18. Jadi 3 pecahan yang senilai dengan 3/6 itu ada 1/2 atau setengah, 6/12 dan juga 9/18. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 1 yang bagian C. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Umur Dodi 1/6 umur Danu. Umur Dila 1/3 umur Danu. Umur Novi 1/2 umur Danu. Urutkan umur mereka dari yang paling tua. Jadi kita diminta mengurutkan umur dari yang paling tua. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 2 sebagai berikut. Oke, jadi tadi diketahui umur Dodi 1/6 umur Danu. Umur Dila 1/3 umur Danu dan umur Novi 1/2 dari umur Danu. Jadi kalau kita lihat di sini, yang paling tua itu adalah Danu ya, karena dia ini umur Dodi 1/6-nya, umur Dila 1/3-nya, umur Novi setengahnya ya. Oke, kita diminta untuk mengurutkan dari yang tertua. Nah, kita misalkan ya, kita pakai permisalan. Misalnya umur Danu 6 ya, kita pakai 6 itu supaya mempermudah dalam perhitungan ya, karena ini ada 6, 3 dan 2 untuk mempermudah perhitungan, karena 2, 3 sama 6 itu berarti termasuk dalam kelipatan 6 ya. Oke. Sebenarnya bisa juga kita pakai berarti yang kelipatan 6 bisa kita pakai 12 ya. Itu kan ada kelipatan dari 3, 2 dan 6 ya, tapi yang paling dekat 6 ya. Oke.
Misal umur Danu 6 ya, kita misalkan umur Danu 6, maka kita samakan dulu setiap penyebut dari umur Dodi, Dila, dan Novi ya. Kita samakan penyebutnya tiap pecahan menjadi 6. Nah ini umur Dodi tadi 1/6, berarti sudah tetap 1/6 ya. Kita kalikan dengan umur Danu tadi kita pakainya adalah 6, maka nanti kita tahu umur Dodi itu berapa. 1/6 dikalikan 6. Nah ini bisa kita coret ya, 6 bagi 6. Ini kan dapatnya 1, kemudian 1 dikalikan 1, hasilnya adalah 1, maka umur Dodi 1. Nah, jelas toh lebih istilahnya lebih mudah atau lebih sedikit dibandingkan umur Danu yang 6. Kemudian umur Dila tadi 1/3. Nah, supaya sama, maka kita ubah menjadi penyebutnya menjadi 6. Demikian juga untuk Novi nanti ya. Jadi umur Dila berarti 1/3, supaya jadi 6 berarti 3 dikalikan 2. Kalau 3 kalikan 2 maka pembilangnya juga kita kalikan 2 ya, supaya tetap senilai. Jadi umur Dila jadinya adalah 2/6. Nah setelah kita tahu umur Dila dalam penyebutnya 6, kemudian kita kalikan dengan umur Danu. Nah umur Danu tadi kita pakainya adalah 6 ya, jadi 2/6 kali 6. Ini berarti 6, kita coret ya, dapatnya 1, berarti umur Dila adalah 2. Nah ini jadi umur Dila itu lebih tua dibandingkan umur Dodi. Oke, kemudian kita lanjutkan yang terakhir umur Novi. Nah bentar ya, ini umur Novi tadi 1/2 dari umur Danu. Nah ini supaya sama kita jadikan per 6 juga ya. Jadi kita kalikan 3 supaya jadi 6. 2 kali 3 6, maka 1 juga kita kalikan 3, jadinya 3/6. Nah umur Novi jadinya adalah 3/6. Kemudian kita kalikan dengan umur Danu, 3/6 kalikan 6, kita coret hasilnya adalah 3 ya. Jadi yang paling tua tadi adalah umur Danu 6 ya, sebagai pembanding. Kemudian umur Novi ini 3. Kemudian yang lebih muda Dila ini 2, dan Dodi 1. Jadi urutan yang paling tua adalah Danu, Novi, Dila, dan Dodi. Itu jawaban untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Ini untuk soal nomor 3 dan 4 kita diminta untuk melihat tabel hasil tangkapan ikan, hasil tangkapan udang beberapa nelayan ya, udang bukan ikan. Ini ada Pak Agus, Pak Budi, dan Pak Cecep. Pak Agus hasil tangkapan udangnya 8,91 kg, Pak Budi 5,23 kg, Pak Cecep 12,58 kg. Nah untuk soal nomor 3, berapa kira-kira selisih hasil tangkapan udang Pak Budi dan Pak Cecep? Ingat ada kata kira-kira ya, berarti kita menggunakan penaksiran ya. Oke, di sini untuk yang nomor 3 sudah coba saya kerjakan. Jadi kira-kira selisih hasil tangkapan udang Pak Budi dan Pak Cecep ya, berarti kita cari selisihnya ya. Tadi Pak Cecep itu 12,58 dikurangi hasil tangkapan ikan Pak Budi 5,23. Kemudian ini kita bulatkan terlebih dahulu ya, karena kira-kira berarti 12,58 kita bulatkan ke satuan terdekat ya. 5 itu berarti dia ikutnya 5 ke atas. Kalau 5 ke atas berarti satuannya kita tambah 1, jadinya 13 ya. Kemudian ini 5,23, persepuluhannya adalah 2. 2 itu berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka satuannya tetap ya, tetap 5. Jadi 13 dikurangi 5 hasilnya adalah 8 kg. Jadi selisih hasil tangkapan udang Pak Budi dan Pak Cecep adalah 8 kg. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Taksirlah total berat hasil tangkapan udang ketiga nelayan tersebut. Nah ini berarti kita diminta menaksir total tangkapan udang ya. Berarti kita tambahkan semuanya. Ingat ada kata taksiran atau taksirlah. Oke, jadi total taksiran berat hasil tangkapan mereka. Berarti kita lihat ya, ketiga nelayan tadi 8,91 ditambah 5,23 ditambah 12,58. Nah ini kita bulatkan terlebih dahulu karena ini soalnya adalah penaksiran ya. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Ini persepuluhannya 9. 9 itu berarti 5 ke
atas. Kalau 5 ke atas maka di sini satuannya kita tambah 1 jadinya 9. Kemudian ini 5,23 persepuluhannya adalah 2. 2 itu di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka satuannya tetap ya, tetap jadi 5. Kemudian 12,58 ini kita lihat persepuluhannya 5. Berarti diikutnya 5 ke atas ya, 5 ke atas. Berarti satuannya kita tambah 1 jadinya 13. Kemudian kita tambahkan 9 tambah 5 tambah 13 hasilnya adalah 27 kg. Jadi taksiran total berat hasil tangkapan nelayan tersebut adalah 27 kg. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk latihan ulangan bab 1 paket 1 ya. Sekitar 23% dari 200 siswa SD Merah Putih mengikuti ekstrakurikuler melukis. Berapa kira-kira jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis ya? Kita lihat di sini ya. 23% ya, satuannya adalah 3. Nah, kalau satuannya 3, kita mau bulatkan ke puluhan terdekat ya ini ya persennya ya. Berarti 3 itu ikutnya adalah di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka di sini puluhannya tetap ya, jadinya 20. Nah, jadinya 20, kemudian 20 itu kan 20%. Nah, 20% dikalikan dengan jumlah siswa. Jadi 20 per 100 dikalikan dengan 200. Nah, untuk mengetahui kira-kira jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis. Oke, perhitungannya sebagai berikut ya. Oke, jadi ini tadi 23%. Nah, tadi kan mendekati 20% berarti ya. Karena ini penaksiran yang kita bulatkan jadi 20. Maka perhitungannya 20 per 100 kalikan 200. Ini kita coret nolnya, coret 2 ya. Jadi tinggal 20 per 1 kan sama dengan 20. 20 dikalikan 2. 2 kali 2 4. 4 tinggal nolnya kita tempelkan jadinya 40. Jadi kira-kira jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis adalah 40 siswa. Oke, demikian tadi pembahasan untuk soal latihan ulangan bab 1 ya, yang bagian C. Jadi untuk latihan ulangan bab 1 paket 1 sudah selesai ya, A, B, dan C ya. Tinggal kita ke latihan ulangan bab 1 yang paket 2. Sementara untuk pembahasan soal-soal di bab 2 kemarin juga sudah kita bahas ya. Jadi kalau mungkin ada yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist, sudah saya buatkan playlist. Dan apabila tidak ingin ketinggalan update penjelasan pembahasan dari soal-soal dari buku ISPS, bisa subscribe terlebih dahulu di channel Rif Anesta ya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan ataupun masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.